Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari kita dapat berkumpul di ruang sidang Makassar untuk menjalankan tesis Saudara Tengku Iskandar atas judul analisis faktor ekonomi sebagai penyebab bercerai studi kasus putusan di Mahkamah Syariah ini. Saat ini kita buka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk tahap awal kami minta pada Saudara Tengku Iskandar untuk menyampaikan, membacakan hasil penelitiannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, saya akan memasuki tesis saya yang berjudul analisis faktor ekonomi sebagai penyebab gugat cerai. Studi kasus putusan di Mahkamah Syariah ini. Kemudian memasuki bab 1, yaitu pendahuluan. Selanjutnya bab 4, yaitu analisis faktor ekonomi sebagai penyebab gugat cerai di Mahkamah Syariah ini. Kemudian yang pertama, analisis faktor penyebab pengaduan dan tingkat pengaduan perkara gugat cerai di Mahkamah Syariah ini. Kemudian analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan faktor ekonomi sebagai penyebab gugat cerai di Mahkamah Syariah. Penutup menerangkan adalah kesimpulan dan saran. Mungkin ini sebagian singkat yang saya paparkan. Terima kasih kepada Pak Ketua. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Tengku Iskandar setelah pembacaan outline. Setelah membaca outline tadi, akan baca hasil penelitian ya, dibaca outline. Sebenarnya yang kita harapkan itu Bapak bisa menyampaikan abstrak penelitiannya sehingga tergambar tentang isi penelitian yang Bapak teliti itu adalah bahwa permasalahan yang dominan terjadinya gugat cerai itu adalah faktor ekonomi, sehingga disebutkanlah data-data, fakta-fakta dalam masalah yang menunjukkan bagaimana faktor ekonomi itu menjadi dominan terjadinya gugat cerai. Kira-kira bisa nggak digambarkan? Tahun 2016 ada berapa perkara, 2017 berapa perkara, 2018 ada berapa perkara, 2019 ada berapa perkara. Kemudian selanjutnya mohon kesediaan Bapak Penguji Pertama, Bapak Dr. Haji Julkarnain Abdullah MA untuk berdiskusi dengan Saudara Tengku Iskandar maksimal waktu 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Diuji dalam surat sidang Makassar dengan judul analisis faktor ekonomi sebagai penyebab gugat cerai kasus putusan Mahkamah Syariah. Terima kasih Pak
Ketua sidang atas waktu yang diberikan. Di bab 3 halaman 55. Ini ada tulis universitas. Betul ada datanya itu. Sudah ada sejak adanya masyarakat Islam. Maksudnya masa Nabi sudah ada. Jadi maka masa ini sudah ada, tidak masa Nabi apa seperti itu. Mungkin ini permulaan dari masuknya Islam ke Indonesia, Pak, melalui pasar, Samudra Pasar, lalu oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, yaitu dari tokoh kampung, tokoh itu mungkin sudah menerapkan hukum Islam di situ. Kenapa tidak dipercaya? Misalnya, karena suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah. Ini semua orang sudah mengubah. Nafkah yang diberikan suami tidak cukup. Nah, ini semua orang sudah buat. Itu memang sumber kekacauan. Yang ketiga, suami tidak mampu memberikan nafkah karena suami miskin. Ini pun ya, kalau itu keadaannya sangat mungkin. Mungkin kita pun tahu sama-sama dalam keluarga itu memang dalam perkawinan itu adalah kita bertujuan sakinah mawaddah warahmah. Ini sengketa keluarga itu adalah faktor ekonomi yang ini berjumlah 68 kasus. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Penguji pertama. Baik, kita mulai kesediaan Pak Penguji kedua, Bapak Dr. Haji Iskandar Budiman dalam bahasa Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan sidang. Supaya kita lebih fokus sedikit ya, lebih fokus mengenai masalah objek penelitian, sasaran yang akan dibahas dalam diskusi ini, yaitu tentang faktor ekonomi. Analisis faktor ekonomi sebagai penyebab kegagalan. Sepintas selalu setelah membaca hasil ini, dan saya sendiri berkesimpulan faktor terjadinya gugat cerai itu bukan faktor tunggal. Kalau saya memahami seperti itu, bukan faktor tunggal, bukan satu faktor. Dia ada beberapa faktor yang menjadi sebuah akumulasi titik jenuh bagi seorang itu sehingga mengajukan gugat cerai. Baik. Kalau di sini Pak, saya menerangkan kalau ekonomi itu global, umum. Tapi kalau dalam penelitian ini adalah kita mengkhususkan, yaitu nafkah. Jadi nafkah itu tergolong juga dalam pengertian ekonomi. Mungkin itulah yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Penguji. Selanjutnya kita minta kesediaan Pak Penguji ketiga, Pak Dr. Heri Ismail. Maksimal waktu 20 menit. Silakan. Sidang ini kan ada seminar hasil Pak, benar Pak ya? Udah dikoreksi Pak.
hasil hari ini dari koleksi berarti Pak ya. Oke, yang pertama, apa urgensinya penelitian ini dilakukan? Apa penting penelitian ini dilakukan? Selain tadi hanya sekedar mengetahui bagaimana urusan masyarakat. Kalau yang saya pahami, kalau untuk mengetahui bagaimana urusan itu tidak ada urusan masalah. Perusahaan yaitu urgensinya bisa cara penyelesaian, kemudian hukum acaranya, yang selanjutnya yaitu bagaimana proses itu Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, ada berapa literatur reviewnya Pak di penelitian Bapak ini? Kemarin Yang sekarang Pak, yang sekarang. itu dikutip dari tesis Pak. Tesis. Tesis. Saya nggak menemukan di daftar. Bukan tesis, skripsi. Skripsi. Jadi Semuanya skripsi, benar Pak? tidak semuanya. Semuanya. Belum Pak. Berarti ada 4 ya? 4. Berarti ada 4. Nanti Bapak sering nih ikut sidang. Sering ikut sidang gitu Pak? Ya, insya Allah. Kalau ikut sidang itu Pak, biasanya kalau satu kasus itu berapa orang saksinya Pak? Ya, minimal 2 orang. Kalau yang kita wawancara itu semuanya, itu informasinya lebih bagus atau lebih buruk menurut Bapak? Ya, saya rasa itu beda-beda pendapat. Iya, itu beda-beda pendapat tulisan lain. Pertanyaan saya, Ya, semakin satu. bagus apa semakin buruk? Semakin banyak kita wawancara. Sebetulnya sih semakin bagus. Oke, itu Pak. Kita dengan analisis. Apa itu analisis Pak? Analisis itu adalah apa namanya, kajian. Ya, kajian. Boleh Pak, betul begitu Pak? Ya, betul. Betul ya Pak ya? Coba tunjukkan sama saya Pak, di bagian analisis, mana kalimat analisis Bapak? Satu paragraf ya? Ya. Bagian analisis, halaman berapa Pak? Ada banyak catatan tadi, ya, kira-kira ada berapa yang Bapak tulis masukan tadi? Tiga orang penguji dari pembahasan saya tadi. Kira ada 10. Ada 10. Kalau dari saya tadi apa ya? ACC aja. Oh enggak. Enggak ACC aja. Makanya yang saya buat tadi ini. Saya ulang lagi Pak. Ya, Bapak tuliskan ini. Sekretaris untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari pertanyaannya Bapak penguji pertama di halaman 55 itu sangat, pernyataan itu sangat ini ya, karena itu berhubungan dengan sejarah. Ya, kalau memang bisa dipertahankan seperti yang ditulis ya datangkan buktinya, gitu kan? Kalau memang ada kesalahan dalam penulisan maka dirubah. Kemudian urusan masalah, kita saya sepakat juga katakan bahwa di faktor-faktor apa saja itu tidak usah disebutkan, jadi diganti dengan yang bentuk analisis, bahasa analisisnya. Karena kalau faktor-faktor itu kita sebutkan itu faktor apa saja itu sudah jelas dia, bukan yang disebutkan di judul itu. Analisis faktor ekonomi jelas. Setelah tim ujian tesis menilai dan mempertimbangkan kemampuan mahasiswa, maka saudara Teguh Iskandar dinyatakan lulus ujian tesis dengan perolehan nilai dengan angka 85 huruf amin. Kepada saudara diwajibkan mengikuti yudisium yang disebutkan di 3 dan pada Bapak Teguh Iskandar selamat sekali lagi, dan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian yang telah berkenan mengikuti acara sidang Munakasyah ini. Maka kita tutup sidang Munakasyah ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.